Halo, salam YouTuber pemula. Jadi kita akan bahas bagaimana sih sistem algoritma untuk di YouTube Short ya. Jadi sebagai bocoran saja. Sebenarnya untuk di YouTube Short sendiri itu kita lebih mudah mendapatkan penayangan. Nah, jadi sebenarnya algoritma di YouTube itu memilih sebuah konten yang tentunya itu yang pertama adalah retensi penonton. Ya, ketika video kita itu hooknya menarik di bagian awal ataupun di bagian dari thumbnail, ya, itu kunci yang utama. Ya, jadi thumbnail itu adalah kunci yang utama. Antara thumbnail dan juga judul itu masih kuat di bagian thumbnail. Jadi, pastikan ketika membuat sebuah konten short, pastikan thumbnail yang menarik itu lebih utama. Karena thumbnail itu adalah gambar awal yang pertama kali dilihat oleh penonton kita. Baik, jadi kita langsung saja. Ini ada salah satu channel YouTube short saya dan juga saya kembangkan baru kurang lebih sekitar 1 bulan. Baik, di sini kita langsung masuk di aplikasi YouTube. Di sini real saya refresh seperti ini. Di sini saya mendapatkan 64.000 subscriber. Dan tentu ini hanya saya dapatkan sekitar 1 bulan. Ya, mungkin ketika dulu saya belajar membangun sebuah channel YouTube, mungkin 1000 subscriber itu butuh 5 sampai 6 bulan. Ya, untuk saat ini ya puluhan 100.000 subscriber bahkan puluhan ribu subscriber itu bisa kita dapatkan dalam jangka kurang lebih sekitar 1 bulan ya, rata-rata seperti itu, bahkan ada yang lebih ya, bahkan dari konten short banyak yang sudah mendapatkan jutaan subscriber. Nah, di sini ini real ya. Jadi saya langsung buka di aplikasi YouTube dan di sini saya goyangkan seperti ini. Jadi sebagai gambaran saja bahwa ini real dan juga bukan editing. Baik, jadi sudah jelas di sini ada 1,9 juta penayangan, 138.000 like, 948 komentar dan 1.600 dibagikan. Nah, bagaimana sih strateginya agar video short kita ini terbaca algoritma untuk di YouTube? Salah satu yang pertama adalah hook di 3 detik pertama. Jadi hook adalah sebuah konten ya dimana membuat orang penasaran. Nah, penasaran, semakin orang penasaran menonton sampai selesai, apalagi kita video pendek ya, itu otomatis ya dari video kita itu akan disukai oleh YouTube. Nah, kenapa? Karena dianggap video kita itu menarik, sehingga akan di-boost oleh YouTube dan akan terus direkomendasikan di bagian dari beranda YouTube. Ya, jadi sebenarnya tidak ada bedanya dengan video panjang. Video panjang pun seperti itu. Jadi intinya di YouTube ini itu hanya melihat untuk retensi ketika habis upload ya, ketika banyak yang menyukai, berapa persen yang nonton sampai akhir ya, ketika memang video kita itu menarik bagi pengguna ataupun penonton-penonton di YouTube, biasanya itu akan langsung terbaca algoritma untuk di YouTube ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tips agar untuk channel YouTube Short ya itu bisa direkomendasikan ke YouTube Short yang setema, yaitu fokuskan pada satu topik ya. Jadi kita juga bisa menyukai untuk konten-konten yang setopik dengan konten kita. Itu akan lebih mudah kita mendapatkan rekomendasi. Jadi tidak hanya di video panjang, di video short itu pun kita ada rekomendasinya. Ya, sesama konten short. Jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya antara video panjang dan video short ketika digabung itu berbeda untuk rekomendasinya. Ya, berbeda untuk rekomendasinya. Karena saya sudah praktek. Ya, saya sudah praktek pakai video panjang, saya sudah praktek pakai video short, dan ternyata untuk sistem rekomendasinya berbeda walaupun beda niche konten. Tetapi alangkah baiknya adalah di YouTube ini kita fokuskan pada satu niche konten. Ya, walaupun kita pakai video panjang, dengan video short itu fokuskan satu niche konten. Kemarin saya sudah cek ya, saya sudah coba antara video panjang, beda niche konten dengan video short itu rekomendasinya itu beda. Ya, jadi sudah jelas di sini. Tapi yang paling bagus adalah fokuskan pada satu niche konten di YouTube Short kita. Jadi bocoran agar strategi agar video short kita itu bisa terbaca algoritma di YouTube adalah buatlah sebuah thumbnail yang menarik. Itu kunci yang utama, karena thumbnail ini itu kan pertama kali orang menonton video kita. Apa sih yang ada di dalam videonya, kok thumbnailnya seperti ini? Jadi buatlah orang ini semakin penasaran untuk menonton video short kita ya. Jadi di 3 detik pertama itu juga kita harus buat nih penasaran, buat si penonton ini sampai menonton sampai akhir. Nah, setelah itu
Ketika banyak penonton menonton video kita sampai selesai, ya, dengan thumbnail yang menarik tadi, maka secara otomatis biasanya video kita akan mendapatkan rekomendasi dan juga terbaca algoritma di YouTube ya. Jadi seperti itu ya, itu sebagai gambaran saja. Nah, mungkin sistem algoritma itu ya sama saja seperti sahabat-sahabat menonton nih. Misalkan kita senang menonton video lucu-lucu ya. Jadi biasanya kita nanti akan dihadapkan dengan video yang lucu-lucu juga. Jadi seperti itulah ya. Jadi sistem algoritma adalah seperti itu. Jadi ini sebagai bocoran saja. Semoga bisa menjadi referensi dan juga ketika kita sudah fokus satu niche konten, sudah pernah ada video yang views-nya naik, itu saran saya jangan tergiur dengan konten yang lainnya. Fokuskan satu konten tersebut. Ya, satu niche konten tersebut. Jadi seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat malam.